Saya mulai aja. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Kembali lagi di webinar rutin kita setiap hari Jumat malam gitu ya, ataupun malam Sabtu lah, yang dimana malam hari ini merupakan malam yang cukup spesial nih, karena saya ngebahas scalping, yang dimana sebenarnya saya bukanlah scalper, tapi saya adalah data. Tapi saya tahu lah ilmu sedikit, makanya di sini kita saling sharing aja. Dalam artian saya tidak menggurui juga, ya, tidak mengajari. Intinya kita sama-sama sharing lah, karena pada basicnya ketika kita sedang berinvestasi atau sedang trading, sharing itu merupakan hal yang paling utama ketimbang cuan. Karena ketika kita sharing, kita akan mendapatkan banyak pengalaman, banyak ilmu-ilmu yang belum pernah kita tahu sebelumnya, belum pernah kita rasakan sebelumnya dari orang lain gitu ya. Perkenalkan, nama saya Bimo Haji Prabowo. Di sini saya sebagai analis expert dari Asia Pro. Supply and demand itu sama persis seperti yang namanya support dan juga resisten. Nah, karena kita pengen belajar scalping di sana nih. Nah, kita masih tahu dulu nih cara mengidentifikasi sebuah titik support atau sebuah titik resisten, supply atau demand. Pak, bagaimana dengan oil? Oke, oil. Apa nih? Jangka panjang atau jangka pendek? Jangka panjang masih naik, Pak. Tapi kalau nanya trading, Pak, oil dibayar apa enggak? Buy. Akun demo tapi ya. Buy, akun demo. Kalau ada mau trading di oil, buy akun demo, SL di sini. Buy akun demo. TP-nya di sini. Disclaimer on ya. Disclaimer on. Disclaimer on. Sekali lagi disclaimer on. Takutnya salah aja, saya nggak enak. Kalau bisa akun demo aja. Di akun demo, saya nggak tahu deh Pak. Emang akun demo nggak ada spread ya? Harusnya ada Pak spreadnya Pak. Harusnya ada spread. Tadi apa tuh? Tanya lagi. USD JPY Bang. USD JPY. USD JPY. Belum ada eksekusi. Nanti kalau dia tembus sini ya. Nih, tembus CP 14.108 baru kita buy. Oke. Tunggu dulu aja. Disclaimer on tadi ya buat oil sama gold kalau mau trading. Oke, kita lanjut dulu. Sebentar dikit Bapak Ibu nih ngebahas. Cepat kok, ini teknikalnya gampang kok. Gampang. Nggak banyak nggak rumit. Oke, kita ganti ke M5. Ya, sebentar. Nah, pertama yang perlu Anda ketahui, supply and demand itu adalah support dan juga resisten. Ya, support itu artinya ketika harga itu ke bawah itu nggak kuat-kuat nih Bapak Ibu. Misalkan Anda dari lantai 10 ke lantai 9, dari lantai 10 mau ke lantai 8, naik liftnya, tapi di lantai 9 Anda tuh nggak bisa turun-turun liftnya. Berarti ada support tuh di lantai 9, gitu ya. Itu gampangnya, analogi gampangnya. Jadi bayangkan Anda naik lift dari lantai 10 menuju ke lantai 5, tapi ternyata di lantai 8 itu kayak liftnya nggak mau bergerak ke bawah. Nah, itu sebutnya support. Disebutnya support. Pun sama kebalikannya. Support atau supply ya. Support atau demand. Nah, pun sama, ketika kita mau ke atas, kita di lantai 1, kita mau ke lantai 10, ternyata di lantai 5 kita nggak naik-naik nih liftnya nih. Berarti ada demand yang tinggi, supply yang tinggi di sana, ataupun resisten yang tinggi di sana, sehingga harganya nggak bisa naik. Lalu bagaimana sih cara mengidentifikasinya? Dengan cara ini candlestick, atau dengan cara chart gitu ya. Dengan cara chart itu seperti apa gitu ya. Nah, saya coba cek dulu. Saya coba cari dulu sebentar. Contoh gampangnya itu ketika harga, ini Bapak Ibu ya. Oke. Carilah sebuah harga atau sebuah pattern yang dimana dia mantul di area-area tersebut. Contoh. Saya kasih contoh aja ya. Nah, tadi teorinya, ini contohnya. Nah, ya.
area ya, bukan ngomongin harga ya. Ini area di mana harganya itu mantul di sekali sini mantul. Sorry, sekali di sini ini nol ya, sebutan nol lah. Ini awal, titik awal apa? Area awal atau area nol sebutannya. Sini area nol. Di sini area 1. R1. Wah, nggak tembus, dia ke bawah, Bapak Ibu. Ke atas lagi, dia nggak kuat, dia ke bawah lagi. Itu titik supply atau titik resisten atau supply. Gimana cara tradingnya? Cara tradingnya yang pertama adalah pastikan dulu ini adalah R1 atau R2. Jangan di sini kita nge-sell, tapi tunggu dulu sampai ada R1 atau R2. Jadi R0 ini ya, ataupun petunjuk awal di sini itu jangan ada eksekusi. Diamkan dulu aja. Ini menjadi acuan. Ketika harga mau lagi ke atas, di sini konsolidasi sedikit, ada konsolidasi gitu ya, mantul ke bawah, ke atas nggak kuat lagi, lalu dia ke bawah dan mencoba ke atas, dia nggak kuat, akhirnya dia ke bawah. Dan di sini ketika kebentuk pola yang namanya candlestick bearish atau yang merah seperti ini, kita bisa pasang posisi sell di candlestick setelahnya. Berarti di sini. Berarti di sini. Ini di M5. Tarik garis M5, misalkan kita buka di sini, dapat di sini dari 51 ke 43. Berarti hampir $7. Hampir $7. Ini kita kena scalping, Pak. Scalping saya pakai M5, Pak. M5. Tapi ini bisa Anda pakai di time frame gede. Yang penting tahu konsepnya dulu. Ini R0 ya. Jadi candlestick awal ini adalah candlestick kode R1, R2. Saran saya kalau bisa di R2 aja eksekusinya. Karena kadang R1 juga ya gitu-gitu aja. Cuma ada beberapa orang juga ketika dia tembus ketika R1-nya mantul, dia eksekusi lagi. Ada yang seperti itu. Ini contoh di supply atau di resisten gitu ya. Kita coba cari lagi. Nah, ini ada lagi nih. Ini R0, ini R1, ini R2. Atau supply 0, supply 1, supply 2. Objek. Nih ya. Areanya Bapak Ibu ya. Jadi Anda tahu dulu, oh di sini kebentuk nih ya. Beda dengan ini ya. Ini ternyata pas ini inilah. Oh ini ada pucuk nih. Kita anggap R0, ternyata tembus, gagal R0-nya. Ke bawah lagi, tembus ke atas. Nah, ini sama. Oh ini ada lagi nih R0 nih. Ini ada R0, harga ke bawah ya. Lalu kebentuk R1. Kebentuk R1. Iya Pak, mirip sama head and shoulder, cuma ini bisa stabil di area yang sama. Ya, di area yang sama. Kebentuk area R1, lalu kebentuk lagi di area R2. Wah, ini eksekusi, sell. Pasti daging. Yang penting R2 plus ada pola candlestick bearish. Itu wajib kudu harus Bapak Ibu. Ya. Gampangnya seperti itu. Contoh lagi misalkan sambil cari yang ini ya, cari yang yang demand ya. Oke, bentar. SL-nya ya, SL benar-benar. Di mana kita pasang SL? SL-nya dikira-kira aja, Pak. Ya, jangan terlalu dekat juga jangan terlalu jauh, gitu ya. Jangan terlalu dekat juga jangan terlalu jauh. Misalkan di sini kita eksekusi di 32, ya ambillah $3, $4 jauh ke atas gitu kan. Buat pasang SL. Nah, ini contoh yang R2 ya. Ini R1 ya. Ini R1, R0 kebentuk. Ya. R0 kebentuk. Ini cara gimana ya biar di ini. Ini ya. Ini di area-area ini ya. R0-nya terbentuk, lalu ada R1. Ya, di sini kejadian Pak, akhirnya harga ke bawah. Makanya saya bilang tadi ada yang R1 bisa eksekusi atau R2. Tapi biasanya kalau R2 tuh biasanya jauh lebih terkonfirm aja sih. Lebih confirm banget kalau R2. Tapi R1 juga bisa. Contohnya ini lumayan nih. Kalaupun kita dapat sekitar 52 ke 25 ke $3. 0,1 dapatnya $30. Ya.
Itu buat ini apa namanya, melihat. Jadi pastikan dulu kayak ada sebuah pola-pola yang mirip-mirip. Nah, ini juga sama nih ya. Nah, ini sama nih. Ini sama nih. Nih, ternyata Bapak Ibu, Anda nge-sell di sini nih. Kan SL dong. SL, saya bilang SL jangan tahu dekat, jauh-jauh dikit aja. 2-3 dolar nanti di sini lah ya. 23 kan 20 kita nge-sell. Ternyata dia breakout ke atas. Dan ternyata itu false breakout, bukan true breakout. Jadi harganya ke bawah lagi dan sesuai dengan target kita. Nih, ya. R1, R2, R1, R0 ya, R1, R3, resist 0, resist 1, resist 2. Kita sell di sini ya, di sini nih atau di sini yang candlestick berwarna merah ya. Pasang asal agak tinggian. Nah, di sini tembus kan. Tapi setelah itu hanya false breakout dan harga ke bawah lagi. Ini M5. Jadi jauh lebih cepat. Mungkin hanya sejam setengah Anda sudah cuan. Contohnya lagi misalkan kok nggak ketemu ya nih. Ini ya, ini adalah untuk titik ini dulu deh. Sama aja. Ini adalah titik untuk titik apa? Demand ataupun support. S0, S1 ya. S0 di sini kita jadikan kode. Boleh nggak SL-nya di harga yang lebih tinggi atau rendah sebelumnya? SL itu sebenarnya tergantung uangnya Pak. Tapi dalam artian kalau memang TVP kecil, M5, SL jangan terlalu tinggi. 3-4 dolar tuh udah cukup lah. Karena juga kita nyari profitnya juga nggak gede-gede banget. 2-3 dolar keluar gitu. Jadi SL itu jangan terlalu banyak. 2-3 dolar di atas harga posisi kita ataupun di atas harga di area support atau resisten. TP-nya itu bahkan lebih kecil kadang. 2-3 dolar gitu ya. Makanya jangan terlalu tinggi. Jangan juga terlalu rendah. Kita kayak tadi malah kena duluan masuk harga ke bawah. Itu sering kejadian ya. Oke. Contoh yang ini adalah area apa sih? Demand atau area support. S0. Ini S0 Bapak Ibu ya. Di sini S0, di sini S1. Tunggu sampai candlestick-nya hijau. Kalau yang di support itu hijau, kalau di resist itu adalah merah. Maaf. Tunggu sampai area itu muncul. Area ini muncul nih, area candlestick-nya muncul. Harga ke atas. SL-nya ya pasang aja 2-3 dolar di bawah aja. Gitu ya, 2-3 dolar di bawah aja. Itu ini di mana sih? Ini di 90, berarti kita pasang di 88, 87. Silakan. Karena ini di M5. Ada scalping tujuannya. Nah, coba di akun demo. Ya, coba akun demo dulu. Ini juga sama nih. Ini ya, Bapak Ibu ya. Ini malah 2 kali nih, 2 kali banget nih dapatnya nih, enak banget nih, 2 kali. Dapat support, dapat resisten. Nih, ini S0 ya. Di sini dia fast breakout, ke atas lagi, ini S2. Kita buy. Naik. Ternyata ini juga dapat yang namanya R1. Nah, nih. Jadi dapat nih. Kita nge-buy di bawah, sell di atas. Ya. Dapat dua-duanya. Yang penting identifikasi dulu areanya. Itu yang utama. Itu susah sih emang. Itu kalau Anda baru trading, terus kan gini-ginian, pasti bakalan bingung. Cuma kalau Anda bingung, Anda boleh tanya saya kok. Saya feel free banget buat sharing. Saya nggak ada grup, nggak ada komunitas. Tanya aja Japri ke nomor saya, boleh tanya salesnya. Nanti akan saya jawab pasti. Pak, misalkan tanya, Mas, Coach, ini ada screenshot, ini bener nggak? Ini area support, ini area asisten. Terus saya akan jawab, oh ini benar Pak, ini salah. Gitu. Iya Kak, saya bingung bagian ini. Ya kan? Bingung kan bagian ini kan? Jadi gini saya lagi Bapak Ibu ya. Saya hapus dulu deh, semuanya dihapus dulu. Hapus. Ini masih banyak yang bingung nih, by the way. Masih banyak yang bingung? Yang menentukan area support, area asisten. Saya awal dari awal ya. Kita tarik dari awal aja lah yang gampang lah. Oke. Tadi mana sih? Oke. Nih. Oke Bapak Ibu.
GBP DM5, Euro GBP DM5. Wait. Oh, betul nih. Nih ya. Nih Euro GBP nih. Betul. R1, S0, S1, S2 buy di sini. Betul, pinter nih. Udah ngerti nih. Ini benar nih, ini benar ya. Ini ada nanya, "Bang, ini Euro GBP ada nih Bang DM5." Betul. Ini contohnya, Bapak Ibu. Contoh banget nih. Kejadian. Sayangnya udah telat ya, udah terbang itu mah udah. Ya udahlah. Let it be aja, let it be. Nih, ini S0 ya. S0 teridentifikasi harga mantul di sini. Kelihatan ya, harga turun, ternyata naik ke atas. Mantul 1, S0. Terus ke bawah lagi, ternyata turunnya nggak jauh-jauh beda sama sebelahnya nih, S1. Kecuali ini dosanya bawah banget, berarti itu gagal. Dan sih sama, juga nggak jauh-jauh beda di sini. S2, jadi kita eksekusi di sini. Ini bener nih, ini bener. Ini bener. Pak John Lee ya, hebat Pak. Tinggal dipraktekkan aja Pak. Dipraktekkan aja, diseriuskan. Karena ini bener. Orang-orang yang sudah, Anda boleh sekarang ketemu yang mereka yang sudah benar-benar trader ya. Biasa tuh malah dia pakainya, dia berfokus sama, selain pakai indikator, dia berfokus sama supply and demand atau support resisten. Itu pasti. Itu pasti. Pattern tembus neckline ya? Iya, neckline lah, oke lah. Neckline tembus pattern boleh. Cuma kan di sini bukan ya, bukan belinya pas, bukan buy-nya bukan pas di neckline, tapi buy-nya pas di sini nih, pas di bawah ya. Ini kayak W nih misalkan ya, ini sini kita buy. Oke, Bapak Suyadi Leoku. Okan Hilir apa? Saya lupa. Ngerti Bang, cuma biasanya pemula sering lupa, makanya saya perlu video. Oke, nanti saya sharing videonya ya. Sebenarnya saya ingin tahu lebih dalam sama stokastik sih, Pak. Sama stokastik. Nantilah, itu stokastik udah pernah saya bahas soalnya. Ntar kita bahas lagi deh. Kita nggak bahas supaya yang di mana dulu. Contoh lagi, ini contoh lagi Bapak Ibu ya. Ini contoh lagi. Nih area-area nih, area-area resisten ya, contoh. Ataupun sama ini juga ya. Ini area resisten, ini area support. S0, S1, S2. Buy. Ya. Ini bos scalping oke banget. Nih, ini S1, S0, ini S1. Buy ke atas. Oil di M5 tuh, oil di M5. Oil di M5, M5. Enggak sih M5 nih. Ini M5 nggak ada ini Pak, nggak ada support. Dia ini S0 nih. Kita anggap ini S0 ya. Nah, kalau dia ke bawah lagi, mantulnya di area sini lagi, berarti S1. Oke? Paham ya? Ketika harga turun ke bawah lagi, ya, ke area ini lagi, dan dia mantul di area ini, berarti S1. Boleh kita buy ketika ada candlestick bullish atau hijau. Atau nunggu lagi ketika dia naik, dia ke bawah lagi, S2. Ya gitu ya. Jadi, kalau ada yang mau main, ya silakan ya. Ini S0 dulu, nanti kita ke bawah dulu. Kalau dia mantul di area sini, saya gambarin dulu, saya gambarkan. Mantul di area sini, ya, di area-area ini nih. Harganya mantul, ya. Dan kebentuk kebentuk bullish candle itu bisa eksekusi buy. Wah, tadi udah naik ya. Goldnya juga tadi terbang ya. Ke bawah lagi ya. Tadi kita ngapain di mana ya? Saya lupa deh. Oh, udah cuan ya. Saya buang aja lah, Pak. Nggak usah lama-lama, Pak. Kita anggaplah scalping. Goldnya dibuang aja ya. Saya udah ngebuang gold, by the way. Nggak banyak, saya untung cuma $80. 2 lot soalnya. Jadi kalau yang main 0,1 sekitar $4. Buang aja. Soalnya tadi cuma ngetes doang. Jangan dinin. Audi kayaknya ada resisten Pak. Saya suka nih. Oke, Audi resisten. Udah lewat Pak. Ininya nih. Oke. Ya, betul nih. Tunggu ya. Ini ada nih. Ini adalah R0. Ya, ini R0 nih. Kita bikin ya. Kita gambar. Kita coba akun demo. Jangan akun real. Nih ya. Ini kita jadikan patokan harga. Oke? R0. Resisten 0. Ini belum tentu resisten. Kalau ini ternyata harganya ke bawah ya, berarti R
1 ke bawah gitu ya. Kalau ternyata dia ke bawah benar suka lagi dan mantul lagi di sini berarti R2. Boleh sell di sini ketika dia membentuk bullish. Bullish bearish ada bearish candlestick, boleh nunggu R2. Betul Pak, betul. Ini Aussie betul. Ini udah bisa-bisa, ini udah jago-jago nih. USD M5 Bang, ketemu support 4 kali bukan Bang. USD M5. Ini pembicaranya live di mana? Live di mana Pak? Saya nggak live di mana-mana, saya live di Zoom Pak. USDN M5. USDN M5. Oh iya, ini sama. USDN juga sama, di M5. Ini dia S0. Ini S0 M5 Pak, pakai M5 time frame-nya. Ini S1, dia naik dulu ke atas. Nah, ini tunggu dulu. Kalau tutupannya dia positif, kita bisa asumsi buy. Kita coba aja akun demo ya, Bapak Ibu ya. Coba akun demo, pasang SL ini juga sama, tunggu dulu. Tunggu sampai dia kebentuk candlestick bearish, baru kita sell. Gitu ya. Nah, ini oil juga sama nih. Jadi tadi ada tiga lah, ada tiga wishlist Audi USD, USDN. Kita coba pakai akun demo aja, jangan akun real. USDN, mana tadi USDN ya? USDN diatakan ada oil. Oil juga sama nih. Oil kalau mantul di sini, ke atas lagi bisa terbang. USDN ya betul. Oke. Kita tunggu dulu aja. Dia karena dia M5 jadi cukup cepat lah. Mainnya cepat banget. Baik, ada yang masih belum mudeng nggak Bapak Ibu? Ini kayak saya sih hampir semuanya sudah paham lah ya. Sudah bisa nyari sendiri. Bahkan ngasih tahu apa ini benar nggak Pak di M5? Coba sell ya. Coba kita sell di Audi. Pakai akun demo aja Bapak Ibu. Saya sell akun demo, jangan akun real. Akun demo aja, jangan akun real. Kita sell di Aussie gitu ya. Pasangnya itu sekitar ya 10 pips lah ke atas SL-nya. Aussie boleh di sell plus tadi USDN-nya. USDN-nya boleh di buy. Kita coba akun demo aja. Saya coba akun real. Karena saya jarang main ini, saya main scalping. Coba boleh lah, coba dikit lah ya. Mau usah gede-gede, 0,1 aja. Ya, kita coba dulu apakah berhasil ya. Dan ini harus dicoba, harus benar-benar dicoba selama seminggu atau 2 minggu biar tahu hasilnya. Gitu ya. Nah, kita coba. Oke. Oke, ada yang masih belum? Wah. Bentar. Om, kenapa Pak? Goldnya tadi udah naik ya? Tinggal tunggu aja kalau gold mah. Saya sudah buang posisi gold. Mantap Mas, aku terbatas di mindset trading. Harus belajar dari Mas cara kontrol eksekusi. Ya, tadi ini caranya seperti ini. Cara kita mengontrol cara membuat trading plan seperti ini. Selisih antara SR01 dan SR1. Selisihnya gini. Oke. Selisihnya kayak gini Bapak Ibu. Kebentuk seperti apa ya? Puncak kali ya, kayak puncak. Jadi dia turun gitu ya, kayak gini-gini. Jadi nggak ada hitung-hitungan pasti. Intinya dia seperti puncak yang dimana puncaknya ini mantul di area yang sama seperti S0-nya itu atau R0 gitu ya. Jadi jika mau eksekusi apakah harus bentuk support sampai berapa kali baru bisa eksekusi? Support sampai minimal S1 sama R1 ya. S1 sama R1 supportnya ya. Jadi ini kan ini R0, ini R1. Nah, ini kita boleh eksekusi nih di sini. Atau seperti yen. Yen ini S0, S1 kan. Ya, nah ini apakah sudah cuan kita cek dulu. Karena kita main scalping harus cepat Bapak Ibu, jangan lama-lama. 2-3 dolar itu buang. Apa keluar dari market. Jadi nggak boleh kelamaan. Makanya dinaikin lotnya, digedein lotnya gitu ya. Jadi nggak boleh banyak-banyak kelamaan posisi. Cuma kalau ada yang mau nahan aja nggak masalah. Cuma kalau saran saya scalping itu cepat mainnya. Jadi jangan lama-lama. Jadi kita masuk ke siapa? Oke. GBP USD M5 itu bisa nggak Mas dikatakan confirm nunggu konfirmasi R2 GBP USD M5. GBP USD di M5. Oh ini ya? Oke. Ya, ini bisa nih ya. Aduh, maaf. Nah, ini ya. Dia kalau ada ke atas, lalu dia mantul di area sini, berarti jadi R
2, kita bisa eksekusi sell nanti ya, gitu. Jelaskan Pak R1 nih Pak. Oke, ini ada ketinggalan lagi. Ada yang ketinggalan lagi. Oke. Siap. Untuk tadi USD sama OC-nya jangan lama-lama ya, megang posisi. Jadi kalau udah cuan ya udah, karena ke scalping sih. Oke, yang belum paham, sekali lagi saya ambil gold aja tadi, mana gold ya? Saya ngambil gold. Ya. Tadi mana sih yang nih. Cara membuat pahamnya adalah pertama ketika kita melihat seperti ini ya. Di sini adalah ada bentuk sebuah sebuah resisten yang kuat. Sebentar, saya tahu. Nih ya. Ini ada resisten Bapak Ibu ya. Di sini harga mantul. Ini kita jadi patokan resisten. Bukan ada resisten, tapi kita jadikan patokan resisten. Patokan harga awal dulu aja. Mungkin bakal kebentuk sebuah resisten. Nah, gitu ya. Jadi ini disebutnya adalah R0. Belum menjadi resisten. Dia ke bawah, lalu dia lari ke atas. Nah, pas banget, pas di atas ternyata harganya mantul di area yang sama dengan R0. Disebutnya R1. Jika sudah ada R1, berarti bisa terkonfirmasi itu adalah resisten atau supply di dalamnya, gitu ya. Supply di dalamnya sini. Gitu ya, supply di dalam situ. Supply di dalam di dalam si pola ini nih. Pola siapa di chart ini loh, chart gold ini, ya. Dan SL-nya itu harus kalau di gold itu 3 sampai 4 dolar. 2 sampai 3 dolar. Ya, SL-nya. Kalau di forex itu ya nggak usah jauh-jauh lah, Anda minus 10 itu buang, 5 sampai 10 kita buang aja karena kita ngambil cuan juga nggak gede. Kalau 0,1 ya paling 3 dolar dibuang, 2 dolar dibuang. Bener-bener cepat, harus cepat mainnya. Karena ini M5. Kalau Anda mau lebih panjang lagi di M15. Sama konsepnya, cuma beta time frame doang aja. Makanya saya bilang di scalping itu jauh lebih susah. Karena benar-benar disiplin, harus benar-benar disiplin banget. Salah bener-bener gitu ya, salah bener-bener. Jadi jangan kelamaan posisi juga, dan SL-nya nggak boleh diganti-ganti. Kalau pakai SL-nya M5 ya, M5 juga harus SL juga harus di M5 gitu. Jangan sampai entry-nya M5 SL-nya pakai M15, itu jangan sampai ya. Ini ya, ini contoh tadi R0 ya, belum kebentuk resisten di sini, cuma ini bisa dijadikan bahan baku lah buat asumsi bahwa nanti ketika ada harga yang mantul di area sini bisa dianggap sebuah resisten, dan ini benar di sini mantul, jadi di sini adalah R1 seperti itu ya. Lalu GBP USD sedikit telat buat scalping buy. GBP USD ya, mana ya? Iya Pak, udah terbang ini mah, udah tinggi Pak. Ini udah lumayan nih, udah dapat 3 dolar 4 dolar ini. Janganlah terlalu beresiko. Ntar aja kalau dia naik ke atas, dia mantul di area ini ya. Mantul di area ini, kita bisa ambil buy. Ambil buy lagi. Ambil sell. Yang penting tunggu konfirmasi dari dari candlestick. Bedanya Om, kalau kita open di M5 atau 15 apa? Sama kok Pak. Cuma beda candlestick, bentuk candle-nya aja. Nah, ini kan beda kan bentuk candlestick-nya kan. Tapi secara konsep sama, tinggal dicari-cari aja yang kira-kira harganya mantul di area-area itu. Tuh, ya. Sama kok, sama. Kak, waktu yang tepat untuk entry cost itu bagaimana prediksinya? Kalau untuk scalping itu tidak ada waktu, nggak ada kapan tuh nggak ada, cuma scalping itu ngambil profit secepat mungkin. Di forex itu 2-3 dolar, cuan 2-3 pips, 3-4 pips lah. 3-4 pips itu keluar, artinya buka 0,1, untung 3 dolar, 4 dolar keluar dari market. Kalau di forex itu 1 sampai 2 dolar, artinya 0,1 itu 10 sampai 20 dolar itu keluar dari market gitu ya. Keluar dari market. Jadi untuk close juga sama. Jadi harus pakai buy point, bukan buy bukan inian, jadi harus buy point. Audi R3 Pak. Audi R3. Nah, pantau nih ya Bapak Ibu ya. Nah, dipantau ini, M15 salah. Nah, ini dipantau nih. Kalau memang ini mantul nanti ya, ini R2 ya. Ini bos R2 kan tadi kan? Iya nggak sih? Audi ini R2 Pak. Ini.
Kalau nariknya ini iya sih, kalau nariknya ini R3 benar. Kalau kita narik ke sini R3. Oke, R3 gini dulu, R4, S1, R0, S1, R2, R3. Ya benar yang R3 ya, betulnya R3. R2, betul. R3. Ini bisa bukan mobil ya, R3. Saya R3 tuh ini R0, R1, ini R2, ini R3. Ini kalau dimantul di area sini nih, nggak tembus area ini ya. Kita bisa eksekusi sel. Tadi udah nge-sel nggak salah deh. Tadi udah nge-sell. Nah, ini yang itu yen kena saya kasih cut loss $5 saya cut loss. Pak, apakah kalau saat tingginya volatilitas teknik scalping ini bisa digunakan? Sebenarnya nggak bisa, karena biasanya kalau lagi tinggi volatility-nya biasanya nubrukin semua support atau resisten. Jadi better tunggu tenang dulu aja. Jangan ada market, jangan ada news. Dan saran saya kalau mau trading itu ketika market Eropa. Ya, market Eropa dibuka itu kita boleh trading, gitu ya. Jadi nggak harus sideways, yang penting boleh kalau lagi trending juga nggak masalah. Karena di M5 kalau scalping itu tren udah nggak dilihat lagi sih, lebih condong ngelihat ya tadi support and demand aja udah, support and demand aja udah, support resisten gitu ya. Oke, ada lagi mau tanya Bapak Ibu? Apa pengaruh terbesar market Eropa Mas? Nggak ada, bukan pengaruh market apa? Oh, pengaruh ya betul. Karena market Eropa itu banyak banget bank-bank besar kayak Barclays gitu ya, Barclays, terus apa sih itu bank gede juga saya lupa, itu pada aktif trading ketika Eropa buka, London buka, makanya harganya volatile gitu ya. Baik, ada lagi tanyakan, ini bisa dijadikan apa? Dijadikan watchlist ini ya. Itu watchlist kayak oil juga sama. Oh, oil nggak jadi naik lagi ke atas ya. Audi USD bisa watchlist Bapak Ibu ya. Dipraktekin aja di akun demo. Kita cari dulu yang lain. Cari yang murah-murah aja. Mau yang mahal-mahal. Nah, ini kayak gini saya bingung sebenarnya 1, 2, 3. Ini agak riskan sih. Janganlah, taruh. Ini agak cenderung riskan. Ini juga bisa, ini bisa nih. Ini bisa dieksekusi juga nih. Ya New Zealand, karena Kanada sebenarnya pas nih Bapak Ibu nih. Kanada nih ya. Ini R0, R1, R2. Pas banget dia turun. Pas banget dia turun Kanada. Nah, ini tinggal Anda coba-coba aja di rumah. Dicobanya itu udah matian, lihat seminggu itu seperti apa. Seminggu itu seperti apa progresnya. Jadi harus dites, jangan pakai akun demo dulu aja. Kalau di akun demo ternyata bagus, langsung akun real. Dan ini buat scalping. Sekali lagi saya tidak scalping Bapak Ibu ya. Saya jarang scalping, saya daily trade dan saya jujur nggak cocok scalping. Siapa tahu Bapak Ibu cocok scalping, boleh pakai cara ini. Jadi mainnya supaya di mana aja. Sebaran yang ada di bawah mata uang itu apa namanya Mas? Itu spread Pak. Bahasa Indonesia sebaran. Ya. Itu spread. Yang namanya spread itu bahasa Indonesia sebaran. Baik, ada lagi yang mau tanya Bapak Ibu sebelum saya akhiri karena sudah jam 9 malam. Kita boleh istirahat. Isti Kanada kalau nggak tembus S2 bisa scalping buy. S0, S1, S2. Bisa, Pak. Tapi cepet Pak ya mainnya ya. Ini karena ini M5 loh. Jangan lama-lama. USD M15 bisa ya Pak? USD M15, USD Yen M15, USD Yen M15. M15. Jangan kejauhan Pak ya. Saya ngambil resistnya jangan terlalu jauh dengan histori sebelumnya. Jangan terlalu, ini kayaknya kejauhan sih, menurut saya sih kejauhan. Jadi ini nggak bisa dianggap support atau resisten. Ya. Kalau ini S0, ini bisa sih kalau jadi S0 sih. Cuma ini tembus ya. S0 nih. Ini bisa nih. Ini S0. Aduh, sorry. Check rectangle. Nih, ini S0. Siapa tahu ini false breakout. Ya, false breakout, tapi tunggu dulu sampai harganya balik ke area S1 dan ngebentuk pola bullish candlestick. Jadi bisa terbang ke atas untuk yen ya. Tapi kalau ditembus ke bawah berarti ini breakout. Udah jangan dieksekusi. Ya, ini pasti breakout ini.
Kelihatannya saya nggak tahu nih pas breakout lagi. Saya nggak tahu, kayaknya breakout ya. Itu kayaknya sih breakout ya. Bang, minggu depan bahas false breakout dan trend reversal boleh. Di depan kita nggak bahas kalau itu bahas chart pattern. Oke. Kasih testimoni tadi dong Mas. Testimoni apa nih? Tadi saya udah ngasih testimoni. Ini ya, tadi ini di M5. Kalau ini nggak tembus kita bisa sell. Terus tadi USD Yen. Ya, ini kalau balik lagi ke atas, ini kalau ini false breakout, ini ke atas bisa di M15 ya. Ini jadi S1, S0, S1. Oil sama ya. Oil di M5 kita lihat kalau ininya dia tembus nggak tembus di sini bisa naik ke atas. Gold belum ya. Gold belum. Kalau goldnya ke bawah nih, gold ke bawah. Ini S0 ya. Gold ke bawah lalu mantul di area sini nih Bapak Ibu, dari 45 46 itu jadi S1, bisa ambil eksekusi buy ya. Nggak apa-apa Pak, banyak pertanyaan. Saya suka malah nih pada aktif nih ngasih tahu ini bener nggak, ini itu malah bagus. Itu bagus Bapak Ibu, dalam artian ketika anda sekaligus ngeriset sendiri, oh gini ya gitu. Jadi jangan saya yang riset, saya makin pinter, Bapak Ibu malah nggak bisa pinter gitu. Baik, saya rasa cukup buat malam hari ini. Tadi yang sudah saya sharing bisa di tes akun demo. Coba scalping karena ini cepat mainnya. Ambilnya tuh nggak usah banyak-banyak, $2-3 dengan volume 0,1 atau naikin lotnya jadi $20-30 untuk forex. Untuk gold $1-2 aja. Kenaikannya ya. Jadi $10-20 lah untuk gold gitu ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mau mendengarkan mendengarkan sharing-sharingan saya. Saya sekali lagi saya tidak menggurui lah. Saya hanya men-sharing aja dia. Sekali lagi saya bukan scalper. Jadi mohon maaf kalau nggak sempurna nih ngajarin scalpingnya nih. Karena banyak permintaan soal scalping. Saya hanya memberikan ilmunya aja lah. Pada prakteknya Bapak Ibu sendiri harus merasakan. Karena nanti ketika scalping itu ada pembelajaran psikologis di dalamnya. Cuan ya, thank you. Makanya mantap kalau cuan. Mantap. Ya Yen cuan Pak, mantap. Praktekin akun demo dulu aja, jangan akun real Bapak Ibu ya. Jangan pernah buru-buru, bukan belajar dulu akun demo, baru akun real. Yang ada terlalu malah boncos, oke? Ini scalping, sekali lagi scalping, jangan banyak-banyak ambilnya. Kita pakai di M5 atau M15 kalau mau scalping, jangan terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi juga SL makin jauh, TP juga makin jauh, gitu ya. Baik, itu dari saya, Bapak Ibu, Selamat istirahat. Semoga apa yang saya sharing hari ini bisa bermanfaat untuk untuk tradingan Ibu Bapak di hari Minggu depan gitu ya. Bisa dipraktekkan lah gitu. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin pamit. Terima kasih ilmunya ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. 10 US itu 10 pip. Iya Pak, 10 pip. Betul. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya mohon izin stop share. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Saya end dulu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak John Lee, Pak Ashar, Pak Usin. Terima kasih banyak yang sudah join. Semoga ilmu bermanfaat dan semoga bisa cuan. Amin. Semoga goldnya naik. Tadi gold naik. Yang gold tadi buy gold bisa nunggu dulu. Tapi kalau yang udah close juga nggak masalah. Saya udah close posisi gold soalnya tadi. Terima kasih Pak Abdul, terima kasih Bu Erlina. Saya pamit Bapak Ibu ya. Saya mau izin pamit. Saya istirahat. Kemarin belum tidur demi belajar lagi soal scalping. Karena ini ilmunya udah lama banget nih saya pelajari dari guru saya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.